Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung ya di pembelajaran Ekuret. Oke, kita langsung saja kita memasuki transaksi. Buka lagi Ekuret versi 5-nya. Oke, buka lagi, open, lokal, cari datanya. Oke, PT Cemerlang, GDB. Oke, di sini kemarin kita sudah sampai, yaitu adalah proses akhir periode ya. Maka yang kopinya kita buat proses akhir periode, atau bisa dibilang adalah otomatisasi jurnal penyusutan. Oke, langsung masuk yang polos lagi ya, open. Oke, supervisor kemarin sudah saya ajarkan bagaimana cara mengganti passwordnya ya, untuk keamanan dan lain sebagainya. Oke, langsung saja masuk ke transaksi pertama. Di transaksi pertama yang harus kita perhatikan yaitu adanya pembayaran gaji karyawan. Oke, prosesnya hampir sama dengan komputer akuntansi yang lainnya ya. Jadi proses akuntansi lainnya itu dibagi menjadi 3 item: penjualan, pembelian, dan yang tidak berhubungan dengan persediaan barang dagang. Oke ya. Nah, yang tidak masuk ke persediaan barang dagang, kita nanti akan mainnya di proses apa ya namanya, kas bank gitu ya. Ada penerimaan, ada pembayaran ya. Transaksi di kas bank ini adalah khusus transaksi-transaksi yang tidak ada hubungannya dengan persediaan barang dagang. Oke, sedangkan jika ada yang berhubungan dengan persediaan barang dagang, maka masuknya ke penjualan dan pembelian. Oke, penjualan kita masuknya ke faktur ya. Kalau ada retur, masuk ke retur ya, begitu juga dengan pembelian. Oke, masuk ke transaksi pertama. Di transaksi pertama ada pembayaran gaji karyawan bulan November. Berarti tidak berhubungan dengan barang dagang. Kita masuknya ke kas bank. Oke, kita analisis membayar gaji. Berarti kita mengeluarkan atau menerima, membayarkan atau mengeluarkan uang. Oke, pay from, bayarnya ke siapa? Oke, ada cash ya, ada petty cash. Nah, kita bayarnya menggunakan apa? Apakah menggunakan petty cash? Apakah menggunakan cash in bank? Lihat di aturan atau kebijakan perusahaan. Biasanya kalau di atas 1 juta dia menggunakan cash in bank, tetapi kalau di bawah 1 juta dia menggunakan petty cash. Oke, di sini totalnya adalah 4.500.000, maka gunakanlah cash in bank. Oke, voucher numbernya yaitu adalah nomornya BKK 12-1, check number ya, yaitu adalah CP 12-001, tanggal yaitu tanggal 1 Desember 2011. Oke, memonya adalah pembayaran gaji karyawan. Bulan November 2011. Pay, bayar ke karyawan. Berapa nominalnya? 4.500.000. Jangan kalian klik dulu, melainkan kalian isi dulu akunnya. Nah, akunnya apa ini? Ya. Oke, akunnya apa? Akunnya adalah
yaitu adalah expense payable. Kenapa expense payable? Ya, karena pembayaran ini di enter, karena pembayaran ini harusnya dilakukan di bulan November tetapi tidak dilakukan, maka timbul yang namanya hutang beban. Gitu ya. Maka timbul expense payable. Lalu masukkan amount-nya. Berapa amount-nya? 4.500.000. Oke. Nah, memonya silakan kalian isi kalau mau kalian isi. Oke. Nanti yang akan keluar bagaimana? Ya, nanti yang akan keluar jurnalnya adalah karena ini pengeluaran, maka cash ini, cash in bank, posisinya akan ada di kredit, sedangkan expense payable posisinya akan ada di debit, gitu ya. Jadi ini adalah kreditnya, yang di sini adalah debitnya. Jika pengeluaran, jika penerimaan itu akan sebaliknya, gitu ya. Jika sudah seperti ini, ya perhatikan, klik gambar kalkulator, dia akan otomatis dan terbilang 4.500.000. Oke, dan perhatikan di total paymentnya. Oke, jika sudah, simpan dan tutup. Oke, nah jeleknya di accurate kita tidak bisa melihat langsung. Ya, kalau di Mayap kita bisa Ctrl R, kita lihat dulu jurnalnya, jika sudah benar baru kita record. Tapi di accurate itu kita tidak bisa melihat jurnalnya sebelum di record. Nah, untuk melihat jurnalnya bagaimana? Untuk melihat jurnalnya ada di buku besar, di laporan keuangan, ya, lalu di buku besar, ya, lalu di keseluruhan jurnal. Oke, kita lihat kolom filternya. Tadi mulai dari tanggal berapa? Tanggal 1 bulan 12, tanggal 1 bulan 12 tahun 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. Oke, jika sudah klik OK. Nah, ini adalah keseluruhan jurnalnya. Lihat ya, expense payable posisinya di debit, cash in bank-nya posisinya di kredit. Memonya pembayaran gaji karyawan bulan November. Ya. Jika ingin ada perubahan dan lain sebagainya, ada beberapa cara gitu ya. Cara yang pertama yaitu adalah silakan kalian buka lagi, kalian klik pembayaran, kalian klik ke sebelahnya, dia akan melihat, oh iya, pembayaran gaji, bisa kalian edit di sini. Itu langkah pertamanya. Oke ya. Langkah kedua, kalian bisa lihat di keseluruhan jurnal. Oke. Wah, Pak, ini saya salah nih, Pak. Bukan 4.500.000 misalnya. Seharusnya 5.400.000. Ngeditnya gimana, Pak? Klik saja. Ya, begitu tanda merah begini, klik 2 kali. Dia akan keluar kembali, bisa kalian ubah kalau sudah simpan dan tutup. Oke. Jadi ada 2 langkah. Nah, agar mempermudah pekerjaan kalian gitu ya, di keseluruhan jurnal ini nggak usah kalian close ya, cukup nanti kalian lihat perbaharui gitu ya. Oke, paham? Oke, selanjutnya ini buat laporan di close saja kalau buat laporannya. Jadi ada 2. Oke ya. Selanjutnya yaitu transaksi kedua. Di transaksi kedua, pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Oke, berhubungan dengan persediaan atau tidak? Atau barang dagang? Iya, betul, tidak sama sekali. Melainkan di sini kita masih masuk ke kas bank, nerima atau ngeluarin uang. Pembuatan brosur berarti melakukan pembayaran. Ya, klik pembayaran, pay from-nya. Nilainya adalah 725, berarti menggunakan petty cash. Oke, nomornya adalah V12-1. Ya. V12-1. Ada nomor ceknya? Nggak ada, karena yang namanya cek itu khusus di cash in bank gitu ya.
tanggal berapa? Tanggal 2 Desember 2011. Oke, memonya adalah pembuatan brosur iklan. Oke, P-nya ke siapa? Percetakan I Media. Oke, akunnya apa? Yaitu adalah advertising expense. Bingung? Tulis aja di sini. Advertising expense, klik enter. Oke, nominalnya adalah sebesar 725.000. Oke. Wah, ini saya kelebihan 1 nolnya. 725.000. 1 2 3. Oke, kalau sudah klik gambar kalkulatornya, pastikan total paymentnya. Oke, kalau sudah simpan dan tutup. Oke, lihat keseluruhan jurnal. Kok Pak nggak timbul Pak? Iya, klik perbaharui di atas. Nah, akan timbul di sini. Oke, itu transaksi kedua jika ada yang namanya transaksi yang tidak berhubungan dengan barang dagang. Transaksi ketiga ya, yaitu adalah penerima pelunasan piutang. Berarti ada berhubungan dengan barang dagang atau tidak? Pelunasan piutang. Piutang itu timbul akibat adanya penjualan. Penjualan itu ada di persediaan, berarti berhubungan. Maka masuk ke penjualan. Gitu ya. Penerimaan penjualan berarti pelunasan piutang di sini. Oke. Receipt formnya, terima dari siapa? Oke, di sini diterima dari Daya Elektronik Surabaya. Oke, Daya Elektronik. Payment formnya, nomornya yaitu adalah BKM 12-1 tanggal 3 Desember 2011. Oke. Cek numbernya ya. Cek numbernya yaitu adalah BS21. Oke, cek pelunasan ceknya sama, yaitu adalah tanggal 3 bulan 12 2011. Oke, memonya adalah pelunasan faktur F11-12. Oke, perhatikan. Tanggal payment dengan tanggal cek itu boleh berbeda. Ya. Tanggal payment adalah tanggal diserahkannya cek. Sedangkan tanggal cek adalah tanggal di mana cek bisa untuk dicairkan. Oke. Nah, banyak di beberapa perusahaan dikenal yang dengan namanya cek mundur. Gitu ya. Apa itu cek mundur? Berarti adalah diserahkannya misalnya tanggal 3 bulan 12, tetapi bisa dicairkan setelah tanggal 3. Misalnya di sini tertulisnya tanggal 15, berarti ceknya bisa dicairkan di tanggal 15 ke atas, tidak boleh 15 ke bawah. Namanya itu adalah cek mundur. Bisa juga cek maju. Jadi biasanya kalau cek maju jarang dilakukan. Tanggal ceknya sudah dibuat tetapi diserahkannya itu sudah lewat gitu ya. Itu biasanya jarang ada gitu ya. Nah, kita mau melakukan pelunasan ini ya, dikasih tahu ternyata di bawahnya ada invoice F11-12 tanggal 25 November ya. Dia memiliki utang sebesar 159.500.000. Oke, owingnya ini adalah totalnya. Kalau iya, klik bayar di sini. Oke, Pak, kalau ada diskon gimana? Ya tinggal klik aja diskonnya di sini. Berapa diskonnya?
Ya, berapa jumlah diskonnya, akun diskonnya apa. Oke, berarti kalau diskon berarti ada potongan kan, potongan penjualan, maka cari potongan penjualan. Kalau nggak ada potongan penjualan, biasanya masuknya ke item sales, berarti dia mengurangi sales gitu ya. Oke. Oke, itu jika dilakukan biasanya perusahaan-perusahaan yang tidak menggunakan syarat pembayaran 2/10 N/30 itu biasanya adalah kenalan-kenalan dari bosnya gitu. Misalnya, oke, boleh dikasih korting deh ya, bayarnya cuman 150 aja, 9 jutanya, 9.500.000-nya dianggap diskon ya, berarti masukannya ke sales mengurangi gitu ya. Oke, kalau sudah klik di sini, oke, pastikan nominalnya ya 159.500 total kreditnya, jumlah retribusinya. Oke, jika sudah silakan simpan dan tutup. Oke, cek lagi keseluruhan jurnal, perbaharui. Oke, ini adalah jurnalnya, yaitu adalah cash in bank, kita terima uang, lalu ada pelunasan piutang ya, akun receivable-nya berkurang. Oke, masuk transaksi ke 4, pembayaran rekening listrik dan telepon bulan lalu. Oke, berhubungan dengan barang dagang? Sekali lagi, tidak berhubungan dengan barang dagang, masuk ke kas bank, lalu masuk ke pembayaran. Oke, di pembayaran, payment from-nya menggunakan apa? Iya, yaitu adalah menggunakan kas kecil, karena di buktinya itu adalah voucher kas kecil, maka masukkanlah ke kas kecil. Nomor vouchernya adalah V12 RIP2. Nomor ceknya tidak ada, tanggalnya adalah tanggal 4 Desember 2011. Memonya adalah pembayaran listrik dan telepon bulan November. Oke, paymentnya, bayarnya, listrik bayar ke siapa? PLN dan PLN dan telepon Telkom, misalnya seperti itu. Oke, akunnya karena dilakukan di bulan November, maka yang keluar adalah akunnya, yaitu adalah expense payable, ya, hutang, enter. Oke, berapa nominalnya? Nominalnya adalah 3.535.000. Oke, 3.535.000. Klik, pastikan totalnya. Oke, jika sudah silakan simpan dan tutup. Oke, lihat keseluruhan jurnal. Oke, perbaharui. Oke, nah, oke, lalu selanjutnya saya akan mengajarkan ya bagaimana jika terjadi yang namanya salah input gitu. Pak, saya mau hapus dong Pak jurnalnya, bisa nggak sih? Ya, jawabannya bisa ya. Nah, enaknya Accurate ini dia mengurutkan berdasarkan tanggal, bukan berdasarkan transaksi yang diinput. Berbeda dengan Mayop. Kalau Mayop kalian input itu berdasarkan transaksi yang diinput, bukan berdasarkan tanggal, gitu ya. Nah, misalnya nih, saya mau menghapus tanggal 4
expense payable. Salah Pak, seharusnya ini masuknya ke pembelian. Gitu. Caranya gimana? Oke, caranya ada berbagai macam cara. Ya, bisa klik di sini lalu dihapus datanya. Oke, itu bisa dilakukan. Oke, tetapi ya enaknya ya dalam melakukan penghapusan jurnal maka bisa dilakukan di daftar. Oke, contoh tadi yang mau kita hapus. Oke, ini saya close saja. Tadi yang mau kita hapus di tanggal 4, yaitu di pembayaran. Pembayaran berarti ada di kas bank. Berarti masuk ke daftar, masuk ke kas bank, lalu masuk ke pembayaran. Kosong, filter tanggalnya, hapus. Kita mulai tanggal 1 bulan 12/11. Oke. Mau kita hapus yang mana? Pembayaran listrik. Nah, ini ya, kita hapus. Klik kanan, hapus. Contohnya. Oke. Ya, kehapus Pak. Kita lihat. Apakah kehapus? Oh, masih ada Pak? Iya. Klik perbaharui. Oke, dihapus. Oke, itu cara ngapusnya. Ya, itu di pembayaran. Pak, kalau misalnya di penjualan bagaimana? Sama. Daftar berarti masuk ke penjualan. Yang mau kita hapus apa? Faktur penjualan. Klik faktur penjualan, sortir tanggalnya di sini, nanti klik kanan, hapus. Oke? Nah, saya input lagi. Ya, saya input lagi ke kas bank pembayaran. Ya, lihat di sini. Ya, V1202-nya sudah nggak ada. Ya. Karena tadi sudah hapus. Petty cash 2 tanggal berapa? Yaitu tanggal 4 Desember. Memonya adalah pembayaran listrik dan telepon bulan November. Oke, pay-nya ke PLN dan Telkom. Oke, akunnya tadi akunnya adalah expense payable. Nominalnya adalah sebesar 3.535.000. 3.535.000 rupiah. Oke, simpan dan tutup. Oke, cek keseluruhan jurnal, perbaharui. Ada lagi. Oke ya. Kita cara ngapusnya ya. Oke. Kita masuk ke transaksi kelima, ada penjualan kredit. Oke. Penjualan kredit berarti berhubungan dengan barang dagang? Iya. Apa transaksinya? Yaitu adalah penjualan. Klik penjualan, langsung ke faktur penjualan. Oke, di faktur penjualan di sini ya, kita jual ke Indo Elektronik. Perhatikan. Oke, pelanggannya Indo Elektronik. Kena pajak? Iya. Ya, ada PO, itu adalah purchase order. Ya. Ada nggak PO-nya? Purchase ordernya ada, yaitu adalah 121. Oke, invoice numbernya yaitu F12 strip 1. Tanggalnya tanggal 6 Desember 2011. Ship date, dikirimnya tanggal berapa? Gitu. Ya, dikirimnya tanggal berapa? Dikirimnya tanggal sama, yaitu tanggal 6 bulan 12/11. Oke. FOB, system point atau destination, ditanggung penjual atau tanggung pembeli, itu lewatin saja. Oke, ada syaratnya enggak? Ada N/30, maka tulis net 30. Ship
vianya, kirimnya pakai apa. Nah, terserah nih, kalian bebas mau milih kirimnya pakai apa. Apakah pakai box, apakah pakai Grab, apakah pakai JNE, apakah pakai Ninja, si cepat dan lain sebagainya. Silakan. Kalau saya pilih Tiki aja. Gitu ya. Oke. Itemnya, barangnya apa saja? 9 unit. Sorry. Sorry. Itemnya, barangnya yaitu TVP. Oke. Enter. Kuantitinya berapa? 9. Harga per unitnya adalah 20.500. Oke, pastikan ada pajak nggak? Tax. Oke, yang kedua yaitu adalah AC. Berapa? 7 unit dengan harga per unit adalah 25.000. 25 juta. Ya, kena pajak. Oke. Pastikan di sini yang total diterimanya adalah ya harusnya adalah 395 juta. Gitu ya. Oke. 395 juta 450. Oke, sama ada pajaknya. Oke. Ya, ada diskon nggak? Ya, kalau ada diskon silahkan ditulis diskonnya berapa persen, gitu ya. Nah, untuk penjelasannya ya silakan tulis di description-nya. Ya, apa description-nya? Ya, tulis aja penjualan kredit. Penjualan kredit ke Indo Elektronik. Oke, ada nomor faktur standar. Oke, nomor faktur standar silakan masukkan nomor pajaknya. Ya, kemarin 010.111.11. Oke, nomornya mulai dari 0000001. Oke, tanggalnya ya tanggal 6 bulan 12 tahun 2011. Oke, pastikan dulu semuanya. Oke, jika sudah ya maka silakan simpan tutup. Tapi jika sifatnya tunai langsung dibayar, maka silakan klik bayar. Gitu ya, nanti akan masuk ke item pelunasan piutang gitu. Oke ya. Silakan, karena ini sifatnya adalah kredit, maka silakan simpan dan tutup. Oke, kita cek keseluruhan jurnal. Perbaharui tanggal 6, ada PPN outcome-nya ya. Ada merchandise inventory yang keluar gitu ya. Dan lain sebagainya. Ini transaksi ke 5. Oke. Sampai transaksi kelima dulu gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi ke transaksi selanjutnya, yaitu ke 6 dan 10. Oke. Di close saja, silakan klik berkas ya, keluar, tutup yes, backup no, gitu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat orang-orang yang kalian sayangi.